Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin kita memulai dengan satu pertanyaan penting. Siapa yang benar-benar sedang memimpin hidup kita hari ini? Apakah kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus? Ataukah kita sebenarnya sedang dipimpin oleh keinginan daging, oleh rasa takut, oleh pikiran kita sendiri, atau oleh tekanan dunia? Sebelum kita mulai, Damai Sari hanya ingin mengingatkan, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen juga untuk mengaminkan firman Tuhan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda, mungkin ada yang sedang membutuhkan. Salah satu bentuk kepedulian kita juga terhadap saudara-saudara seiman kita yang lain. Terima kasih. Maaf ya saudara, intermezzo sebentar. Yaudah, kita lanjut. Fokus ya. Saudaraku, banyak orang Kristen berpikir bahwa mereka sedang berjalan dengan benar hanya karena mereka aktif ke gereja atau pelayanan. Tetapi kalau kita jujur, ada yang di dalam hati merasa kosong, bingung, dan tidak tahu arah hidupnya. Itu tandanya kita perlu memeriksa apakah benar Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Saudara, hidup tanpa kepemimpinan Roh Kudus seperti seorang pengemudi yang mematikan GPS di kota yang tidak ia kenal. Dia mungkin berpikir, saya tahu jalan, padahal dia sebenarnya tersesat, membuang waktu, dan bisa masuk ke jalan buntu. Hari ini kita akan membahas 3 hal besar yang akan menentukan kualitas hidup kita. Kita akan bahas tipis-tipis secara singkat dan sederhana. Lalu, hal besar apa saja yang akan kita bahas? 1. Tanda-tanda orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. 2. Bagaimana caranya supaya kita sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus setiap hari? 3. Apa dampak luar biasa jika kita benar-benar mau membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita? Sebelum kita masuk ke firman, mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Kami tidak ingin hanya mendengar firman ini sebagai teori, tetapi kami ingin Engkau berbicara langsung ke dalam hati kami. Roh Kudus, sentuh hati setiap pendengar dan ubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita mulai dari hal besar yang pertama. Tanda-tanda orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ini berarti bukti nyata bahwa seseorang disebut anak Allah bukanlah seberapa sering dia ke gereja, seberapa hebat pelayanannya, atau seberapa banyak pengetahuannya tentang Alkitab. Bukti nyatanya adalah apakah hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Mari kita lihat tanda-tandanya satu persatu. Tanda yang ke-1, ada perubahan hati dan karakter yang nyata. Galatia 5 ayat 22 dan 23 menyebutkan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah ini bukan hasil usaha manusia semata. Ini adalah bukti bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati kita. Saudara, saya ingin kita jujur. Apakah orang lain bisa melihat perubahan nyata dalam hidup kita sejak kita percaya Yesus? Ataukah kita masih sama seperti dulu? Pemarah, egois, keras hati, mudah tersinggung, atau penuh kebencian? Saya kasih ilustrasi ya. Saya pernah mendengar kesaksian seorang jemaat.
Dulu dia terkenal pemarah dan kasar. Kata-katanya tajam, emosinya meledak karena hal-hal kecil. Tetapi setelah ia benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Roh Kudus, ada perubahan besar. Perlahan-lahan, orang-orang di sekitarnya berkata, "Kamu sekarang lebih sabar, lebih lembut." Saudara, perubahan ini bukan sekadar untuk terlihat rohani di depan orang lain. Ini adalah tanda bahwa hati kita diubah oleh Roh Kudus. Kita belajar mengasihi orang yang menyakiti kita. Kita punya damai sejahtera yang tidak bisa diambil oleh keadaan apapun. Kita tidak lagi dikuasai oleh amarah atau keinginan balas dendam. Coba tanya kepada diri sendiri, apakah buah roh terlihat dalam hidup saya? Apakah karakter saya makin serupa Kristus? Tanda yang kedua, peka mendengar suara Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 berkata, "Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Saudara, orang yang dipimpin Roh Kudus itu peka terhadap suara Tuhan. Dia bisa membedakan mana keinginan dirinya sendiri, mana suara dunia, dan mana suara Roh Kudus. Sebagai contoh, seorang misionaris pernah bercerita bahwa ia sedang dalam perjalanan ke desa pedalaman. Tiba-tiba ia merasa dorongan kuat di hatinya. Berhenti, cari jalan lain. Ia taat dan menghentikan mobilnya lalu mencari jalan lain. Besoknya ia mendengar ada perampokan di jalan yang hendak ia lewati. Bayangkan kalau ia mengabaikan suara Roh Kudus. Kepekaan seperti ini tidak lahir dalam semalam. Ini dibangun dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Semakin sering kita mendengar suara Roh Kudus, semakin kita bisa mengenalinya. Apakah kita cukup peka mendengar suara Tuhan? Atau kita terlalu sibuk dengan suara dunia dan diri sendiri? Coba renungkan, saudaraku. Tanda yang ketiga yaitu hidup dalam ketaatan. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan belajar taat kepada Tuhan, meskipun itu teramat sangat sungguh benar-benar sulit sekali. Lihatlah Abraham. Ketika Allah memanggilnya pergi meninggalkan negerinya, menuju tanah yang belum ia ketahui, Kejadian 12 ayat 4 mencatat, maka pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham tidak tahu kemana ia akan pergi, tetapi ia taat. Saudara, ketaatan ini seringkali mengorbankan kenyamanan kita. Tetapi itulah bukti kita dipimpin Roh Kudus. Sebagai contoh, mungkin Roh Kudus menegur kita untuk mengampuni seseorang. Itu terasa berat karena orang itu melukai kita begitu dalam. Tetapi ketika kita memilih taat, kita sedang membiarkan Roh Kudus memimpin. Jadi, belajarlah taat. Kita masuk ke hal besar yang kedua, yaitu cara supaya hidup kita dipimpin Roh Kudus. Saudara, kepemimpinan Roh Kudus tidak otomatis terjadi. Banyak orang Kristen sudah menerima Roh Kudus, tetapi mereka tidak membiarkan Dia memimpin. Bagaimana caranya supaya kita bisa dipimpin Roh Kudus? Saya bagi menjadi 5 bagian mengenai hal besar ini, tapi saya jelaskan secara singkat saja ya. Bagian pertama, serahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Kita harus jujur bahwa kita tidak bisa mengatur hidup kita sendiri. Banyak orang hanya menyerahkan sebagian hidupnya. Mereka mau Tuhan campur tangan di pelayanan, tapi tidak mau Tuhan menyentuh urusan pekerjaan atau hubungan pribadi mereka. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Apakah kita benar-benar
sudah menyerahkan semua aspek hidup kita kepada Tuhan, atau kita masih ingin memegang kendali? Bagian yang kedua, hidup dalam firman Tuhan. Saudaraku, Roh Kudus tidak pernah memimpin kita keluar dari firman Tuhan. Kalau kita jarang membaca Alkitab, kita tidak akan mengenali suaranya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Sebagai contoh, bayangkan kita berjalan di jalan yang gelap tanpa lampu. Kita pasti akan tersandung. Begitu pula jika kita tidak hidup dalam firman, kita akan tersandung dalam dosa. Bagian yang ketiga, hidup dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan. Doa bukan hanya kita yang bicara, tetapi juga mendengar. Banyak orang berdoa panjang-panjang tetapi tidak memberi waktu Tuhan berbicara. Setelah kita selesai berdoa, heningkan sejenak, dengarkan suara Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Mulailah melatih diri untuk tenang di hadapan Tuhan. Saat teduh bukan sekedar membaca ayat, tetapi mendengar apa yang Roh Kudus katakan kepada kita. Bagian yang keempat, matikan keinginan daging. Roma 8 ayat 6 berkata, "Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera." Kita tidak bisa hidup dalam dosa sekaligus ingin dipimpin Roh Kudus. Dosa yang kita pelihara akan membuat kita tuli terhadap suara Roh Kudus. Sebagai contoh, mungkin ada kebiasaan yang kita tahu mendukakan Tuhan, tetapi kita pelihara. Kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, kita harus rela melepaskannya. Bagian yang kelima, taat kepada pimpinan Roh Kudus dalam hal sekecil apapun. Roh Kudus sering mulai dengan hal kecil, menolong orang, menghubungi seseorang yang tertekan, atau meminta kita berhenti mengeluh. Kalau kita taat pada hal-hal kecil, kita akan lebih peka mendengar suaranya dalam hal besar. Kita akan masuk ke hal besar yang terakhir. Dampak hidup yang dipimpin Roh Kudus. Saudara yang terkasih, ketika kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita tidak akan sama lagi. Ada dampak yang begitu besar, bukan hanya dalam kehidupan rohani kita, tetapi juga pada karakter, keluarga, pekerjaan, dan hubungan kita dengan sesama. Banyak orang Kristen berkata, "Saya ingin hidup saya diberkati." Tetapi tahukah saudara bahwa berkat terbesar yang Tuhan berikan bukanlah sekadar materi atau kesuksesan dunia, tetapi kepemimpinan Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita lihat dampak-dampak yang terjadi ketika hidup kita dipimpin Roh Kudus secara mendalam. Dampak yang pertama, kita mengalami damai sejahtera yang sejati. Filipi 4 ayat 7 berkata, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudara, damai sejahtera yang sejati itu bukan berarti hidup kita tidak ada masalah. Justru damai sejahtera yang datang dari Roh Kudus tetap ada sekalipun badai menghantam hidup kita. Sebagai contoh, lihatlah Rasul Paulus ketika ia berada di penjara karena memberitakan Injil. Ia seharusnya sedih, takut, dan putus asa. Tetapi justru dari penjara,
ia menulis surat yang penuh sukacita kepada jemaat di Filipi. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena ia dipimpin Roh Kudus. Damai yang ia rasakan tidak tergantung keadaan. Jika kita sering gelisah, khawatir berlebihan, atau takut menghadapi masa depan, mungkin karena kita belum benar-benar membiarkan Roh Kudus memimpin. Ketika Dia memimpin, hati kita tetap tenang karena kita percaya Tuhan pegang kendali. Dampak yang kedua, kita menerima kuasa ilahi untuk menghadapi tantangan dan pencobaan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Saudara, kuasa ini bukan hanya untuk pelayanan atau melakukan mujizat. Kuasa ini juga untuk menghadapi setiap tantangan hidup sehari-hari. Contoh, Petrus adalah contoh yang luar biasa. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, ia pengecut. Ia menyangkal Yesus 3 kali karena takut. Tetapi setelah Roh Kudus turun di hari Pentakosta, Petrus berubah. Ia dengan berani berdiri di depan ribuan orang dan memberitakan Yesus, bahkan rela mati demi Injil. Apa yang mengubah Petrus? Kuasa Roh Kudus. Seringkali kita kalah dalam pencobaan karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika kita dipimpin Roh Kudus, ada kekuatan yang lebih besar yang memampukan kita menang. Dampak yang ketiga, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita dipimpin Roh Kudus, hidup kita tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Roh Kudus akan membawa kita keluar dari zona nyaman untuk menjadi berkat bagi orang lain. Contoh, lihatlah kehidupan Stefanus dalam Kisah Para Rasul 6 dan 7. Ia dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan ketika ia dirajam batu, ia bisa berdoa bagi orang yang membunuhnya. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Sampai akhir hidupnya, Stefanus tetap menjadi berkat. Ketika kita dipimpin Roh Kudus, kita akan dipakai Tuhan untuk menyentuh hidup orang lain, mungkin melalui kata-kata penghiburan, kesaksian, bantuan, atau doa. Hidup kita menjadi saluran kasih Tuhan. Dampak yang keempat, kita hidup dengan tujuan dan arah yang jelas. Perasaan tadi saya bilang kita bahas khotbah ini secara singkat dan sederhana. Tapi kenapa? Kayaknya jadi panjang ya. Maaf ya saudara-saudara. Kita lanjut ya. Sampai di mana tadi? Oh iya, dampak keempat. Saudaraku, banyak orang Kristen yang bingung dengan panggilan hidupnya. Mereka bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan? Kemana saya harus pergi? Tetapi orang yang dipimpin Roh Kudus tidak hidup dalam kebingungan. Mereka mungkin tidak tahu semua detail masa depan, tetapi mereka tahu bahwa setiap langkah mereka ada dalam rencana Allah. Contoh dalam Kisah Para Rasul 16, Paulus dan timnya hendak pergi ke Asia untuk memberitakan Injil. Tetapi Roh Kudus melarang mereka. Lalu Paulus mendapat penglihatan tentang seorang Makedonia yang memintanya datang. Paulus taat. Dan akhirnya Injil pertama kali diberitakan di Eropa. Bayangkan kalau Paulus hanya mengikuti pikirannya sendiri dan tetap pergi ke Asia. Rencana Allah bisa saja terhambat. Tetapi karena ia dipimpin Roh Kudus, Injil menjangkau lebih luas.
Orang yang dipimpin Roh Kudus akan berjalan dengan keyakinan, bukan kebingungan. Mereka tahu Tuhan menuntun setiap langkah, bahkan jika jalannya tidak selalu mudah. Saudara, dampak hidup yang dipimpin Roh Kudus bukan sekadar untuk kita sendiri. Itu akan memengaruhi keluarga kita, lingkungan kita, bahkan generasi berikutnya. Hidup yang dipimpin Roh Kudus adalah hidup yang penuh damai, penuh kuasa, penuh tujuan, dan penuh berkat bagi banyak orang. Dan semua ini bukan hasil usaha kita, melainkan karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Nih, ada pertanyaan yang harus dijawab dalam hati saudara-saudaraku seiman. 1. Apakah Anda benar-benar merasakan damai sejahtera yang melampaui akal, atau Anda selalu gelisah? 2. Apakah Anda sudah mengalami kuasa Roh Kudus untuk menang atas dosa dan tantangan hidup? 3. Apakah hidup Anda sudah menjadi berkat yang nyata bagi orang lain? 4. Apakah Anda tahu tujuan dan arah hidup Anda sesuai rencana Tuhan? Jika jawabannya belum, jangan putus asa. Hari ini adalah waktunya kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Roh Kudus. Selesai juga, saudaraku. Sebagai kesimpulan yang bisa kita ambil, saudara yang terkasih, hidup yang dipimpin Roh Kudus bukanlah pilihan tambahan. Ini adalah kebutuhan utama. Tanpa Roh Kudus, kita bisa tersesat dalam hidup ini. Hari ini, Roh Kudus sedang bertanya, "Maukah engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepadaku? Maukah engkau berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri dan membiarkan aku memimpin jalanmu? Jawab dalam hatimu dan tentukan pilihanmu." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sadar bahwa selama ini kami sering berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, bentuk kami menjadi anak-anak yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sehari.